Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba dan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin, diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa, diperintah, disuruh mengajak mengaji, menimba ilmu, mengaji kajian tasawuf, mendalami ilmu hakikat dan tauhid untuk mengetahui jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa, jalan yang lurus, jalan yang hak, yaitu ajaran dinul hak, adanya di ilmu tasawuf, mengajarkan jalan yang lurus ke jalannya Zat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pemirsa semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, kami sengaja mengajak menuju ke jalannya Zat Tuhan Yang Maha Esa yang lebih cepat, agar diri kita semua ini lekas sampai di sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa, sampai di titik akhir. Inti dari diri kita bersahadat. Bersahadat adalah diri kita bersaksi, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa asyhadu itu menyatakan, diri kita ini menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Itu kami ajak ke ruang sepi menyatakan yang maha benar. Jadi ya tidak harus membaca asyhadu jika selain Islam. Nah, itulah kami jelaskan bahwa asyhadu itu menyatakan, nyawang. Jadi intinya wejangan Jawa di situ. Kami ajak ke ruang sepi menyatakan yang sebenarnya. Di situ intinya asyhadu alla. Jadi ya tidak harus membaca asyhadu jika selain Islam. Nah, itulah kami jelaskan bahwa asyhadu itu menyatakan, nyawang. Jadi intinya wejangan Jawa di situ. Kami ajak ke ruang sepi menyatakan yang sebenarnya. Di situ intinya asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tiada zat Tuhan selain zat urip yang maha benar. Itu yang diri kita saksiin,
jika diri kalian mengikuti wejangan Jawa kegiatan kami di waktu setiap malam Jumat begitu, bersaksi menyatakan zat wujud, zat Allah Laisa kamitslihi syai'un, benar-benar wujud nyata hakul mubin, meliputi segala sesuatu, meliputi segala makhluk. Inti dari diri kita bersahadat. Bersahadat adalah diri kita bersaksi, berpindah bahasa. Kami kenalkan dua kalimat syahadat yang sesungguhnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kami tunjuk, kami saksikan itu kan alam yang suci, alam yang kosong suwung, sekaligus mengetahui alam semesta, alam tempat kembalinya roh ini harus kembali diketahui sebelum diakhiri hayat. Jadi intinya Masjidil Aqsa itu kan dalam hakikatnya isi kandungan makna yang menguasai segala bahasa. Dalam arti Masjidil Aqsa yang menguasai aksara. Jadi intinya semua manusia bisa bersaksi menyatakan, tidak harus membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah selain Islam. Kami arahkan, kami tunjukkan harus percaya. Hal itu kan sudah bersaksi, ruh yang bersaksi. Nah, nantinya yang menyaksiin ya zat Allah sendiri menyatakan innani anallah, atau H14 menyatakan zat Allah mengatakan dan menyatakan, ya aku ini zat wujud, zat Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang sebenarnya zat urip. Kalau di Jawa namanya zat urip, tidak ada namanya aslinya. Disebut apapun mau tengok zat Allah itu. Kalau selain Islam kan bukan namanya Allah, ada Sang Widi. Kalau namanya di Islam kan Allah pada umumnya. Nah, namanya kan banyak, 99 itu. Itu hanya sebutan julukan. Nah, semua hambanya menyebut itu tengok, bahasa apapun itu sudah tahu, mengerti, karena itu bahasanya zat Tuhan yang Maha Esa, yang mempunyainya. Bisa berbicara diri kita, bisa melihat siapa, yaitu asal mulanya dari zat Allah, Maha segala-galanya. Zat Tuhan ini mempunyai sifat maha mengerti, maha tahu, maha mengerti segala bahasa, maha weruh. Jadi intinya persaksian tersebut bagi yang hadir, yang datang sudah pernah bersaksi, itu termasuk persaksian kedua. Sudah bermakrifat, sudah tahu, menyatakan, termasuk persaksian kedua. Mengulangi, karena diri kita ini awal dibodohkan, nggak tahu awal lahir cair itu. Nah, sebelum diri kita ini dilahirkan di alam muka bumi ini sudah bermakrifat semua. Itu persaksian yang pertama. Ketika belum dilahir di alam muka bumi ini, diri kita ini kan dihidupkan di alam wahdah, di alam rahim ibu kita, baik pria maupun wanita. Sudah pernah menerima bisikan, janji, termasuk janji zat Tuhan. Alastu birobikum, lalu diriku lolan banyak menjawabnya, qalu bala. Nah, kan sudah pernah bersaksi zat Allah yang berjanji, diri kita sanggup, qalu bala. Yang bersaksi, yang berjanji ruh ketika waktu itu
dia alam rahim ibu kita ini. Semua manusia sudah pernah makrifat. Nah, karena sudah pernah omong-omongan, persaksian di situ. Omong-omongan dengan zat Tuhan, bermakrifat. Nah, termasuk itu persaksian yang pertama. Jika panjenengan mengikuti, nah, di syariat Islam ada ajaran setelah mubalek diwajibkan. Jika panjenengan mengikuti, belajar, diwajibkan belajar supaya mengerti, mengikuti ajaran Rasulullah adanya 4 tangga syariat toreko hakat marifat itu dilalui semua agar mengerti, akhirnya bermakrifat. Kegiatan kami ini di saat Jumat ini termasuk bagi yang hadir, yang datang sudah pernah bersaksi, itu termasuk persaksian kedua, termasuk sudah bermakrifat, sudah tahu, menyatakan, termasuk mengulangi. Karena diri kita ini awal dibodohkan, nggak tahu awal lahir cawer itu. Nah, sebelum diri kita ini dilahirkan di alam muka bumi ini sudah bermakrifat semua. Selamat ya bagi yang sampai, bagi yang beruntung yang sampai, sudah titik terakhir. Nah, persaksian ada 3 tahap selama hidup diri kula lampanya semua manusia. Iya, hak. Setelah persaksian kedua, diri kula panjenengan bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, sudah menyatakan semua manusia akan mengalami persaksian yang terakhir, yang ketiga. Nah, persaksian yang ketiga sama dengan persaksian yang awal. Yang pertama, di waktu diri kita dihidupkan di alam wahdah, alam kandungan kula alam panjenengan. Nah, lalu ada perjanjian, dibisiki diri kula panjenengan, jika mau di akhir hayat, sudah terakhir jatahnya hidup di alam muka bumi ini, diakhiri, ada bisikan, masing-masing ada bisikan, dibisiki. Jika diri kula lamanya mau diakhiri hayat hidup di alam muka bumi, dibisiki. Buktikan di saat orang yang mau wafat itu mulai nazak, mau dicabut, diakhiri nyawanya, ruh kembali. Bermacam 2 buktinya. Sakaratul maut, ada yang polanya nggak karu-karuan. Dibisiki kedua-duanya. Ada yang kembalinya enak, makles. Wajahnya sudah kelihatan sumringah, wajahnya cerah, guyu mesem. Ada yang sakaratul maut, gak karu-karuan polanya, yang kerut wajahnya, sudah diperlihatkan. Apa tandanya? Dua-duanya itu diperlihatkan, dibisiki. Mau nggak mau, keduanya itu ditunjukkan, kau aku akan hidupkan di sini loh, di tempat ini loh. Mau nggak mau ya di situ. Ada yang polanya nggak karuan, kayaknya nggak mau. Itu lawang tobat sudah diakhiri, sudah tidak bisa diulangi lagi.
sudah akhir. Mau nggak mau dibisi ada Ta'ala. Aku akan taruh di situ. Ada sebutan neraka itu. Polanya sudah diperlihatkan neraka zat Allah. Kayaknya nggak mau banyak. Yang kedua, ya Allah subhanallah. Nah, yang kembalinya enak, guyu, mesem, sumringah, diperlihatkan juga. Aku akan kau taruh di sini. Akhirnya guyu mesem, diperlihatkan surganya Allah Ta'ala. Sudah tahu zat Allah itu orang yang baik. Tidak, itu sudah tahu. Orang yang jelek sudah tahu. Di memori sudah dicatat oleh zat Tuhan. Gak bakal kelewatan. Nah, bagi hamba yang gak mengenalnya itu sama sekali. Selama hidup belum mengenalnya zat Tuhan, hanya mengenalnya sebuah nama. Sama dengan gak mengenalnya hak itu. Keduluan wafat mati. Ya Allah subhanallah. Mau gak mau Al-Isra turun. Percaya gak percaya? Buktikan nanti jika diri kalian gak beriman, gak percaya kepada zat Allah, bahwa zat Allah itu benar-benar wujud. Al-Isra menyatakan akhirnya. Al-Isra 72 menyatakan pada hambanya yang gak percaya, gak mengenalnya zat Tuhan yang Maha Esa, hanya mengenal sebuah nama, sama dengan gak mengenal, karena yang disembah masih makhluk. Belum titik akhir ke zat. Al-Isra 72 menyatakan wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adhalus sabila. Al-Isra 72. Zat Allah menyatakan tidak bisa ditawar lagi bagi kaum yang gak percaya, buta matanya, gak melihat aku. Mau gak mau, ya rasakan di akhiratku, kehidupanmu. Rasain sendiri nanti. Itu bukan karena aku, karena ulah perbuatanmu. Gak patuh kepada aku, karena diri kalian patuh kepada selain aku. Siapa selain aku? Ya masih dikuasai nafsu. Nafsu itu yang menguasai makhluk zat Tuhan yang Maha Esa, yang namanya setan, jin, iblis, pemirsa. Sesuai dengan firman-Nya zat Allah. Jika panjenengan gak percaya ya ada duduknya di situ nanti. Saya jelaskan hakikatnya, isi kandungan makna surat An-Nas. Sebutan An-Nas itu untuk Anas semua. Anas di seluruh dunia. Anas bentuk bagaimana? Percaya nggak percaya bahwa zat Allah mengatakan dan menyatakan surat An-Nas terbagi dua golongan. Yang pertama ayat 1 sampai 3 bahwa zat Allah mengatakan dan menyatakan pada semua nas yang beriman. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sudah jelas firman ini. Nah, ketika waktu itu Nabi Muhammad yang diperintah menyatakan, kul telah katakan. Waktu ketika itulah Nabi Muhammad yang diperintah menyatakan dan mengatakan. Sekarang
Kami yang diperintah untuk mengatakan dan menyatakan. Harus percaya diri kalian. Ada surat Anas itu untuk menjelaskan pada semua umatnya. Kul adalah katakan. Nah, kami diperintah menyatakan, mengatakan. Katakan bahwa aku hidup di tubuhnya semua manusia, melihara di situ. Siapa yang memelihara? Ya Zat Allah, dipelihara. Iya, Maha Murah. Zat Allah itu dipelihara. Panjang rasakan, dipelihara apa? Banyak memeliharanya. Panjangan mau celaka, ya diselamatkan, kan dipelihara, dieman. Dikasih nafkah tiap hari. Diri kulang panjangan dikasih hidup, lalu dikasih sakit. Siapa yang menyembuhkan? Jika enggak Allah. Itu intinya. Malikin nas. Gusti Allah itu menjadi raja dan ratu, hidup di diri manusia, di roh, hidup di alam wahdah. Rahim. Di tubuh ini, di jagat cilik, di jagat alif, ya kan? Ilahi, mas lo, ilahi sudah di sini, jangan dicari kemana-mana. Ya di mana-mana ya ada, tapi yang paling penting bacalah di dirimu saja. Dengarkan suara-suara di sini hati. Yang namanya Gusti panutan sejati di sini. Inilah yang menolong, bakal yang menyelamatkan diri semua manusia. Gusti kalau di Jawa namanya Gusti. Kalau di Islam namanya Muhammad Rasulullah. Jadi intinya diriku mengenalnya Muhammad Rasulullah. Nah itulah 3 ayat bagi hamba yang percaya, yang beriman. Sudah mengatakan dan menyatakan firman Ta'ala. Nah bagi khusus ayat yang berikutnya, ayat 4 sampai 6 lah. Zat Allah berfirman juga menyatakan dan mengatakan pada hambanya yang kafir. Kafir itu hamba yang gak percaya. Contoh, kami diberi amanah, diperintah untuk syiar pada semua hambanya, memberi kajian, mengarahkan jalan yang lurus, mengarahkan yang lebih baik. Tapi ia nggak mau, nggak percaya, ya terserahlah. Firman Zat Allah turun akhirnya di ayat 4 sampai 6. Zat Allah mengatakan surat An-Nas itu bagi hamba yang gak percaya. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Sudah menyatakan, firman Zat Allah sudah mengatakan dan menyatakan bahwa hambanya yang gak percaya, yang kafir, diarahkan yang lebih baik. Misalnya diri panjenengan sudah melakukan ilmu hakikat dan tauhid, kami arahkan, aku percaya yang dilakukan sudah baik, namun kami tawari yang lebih baik. Diri panjenengan nggak mau, masih pikir-pikir. Itulah bukti nyata diri kalian dibisik-bisiki. Dibisik-bisiki. Karena di sini terus berbisik-bisik sama halusnya.
berbisik-bisik agar gak sampai berbisik pada semua hambanya, semua manusia terutama. Ya, sudah jelas. Memang di situ kami arahkan yang lebih baik agar benar, yang lebih baik. Bukan kok hanya baik, lebih baik. Tapi nggak mau, ya sudahlah. Sesuai dengan firman-Nya tadi yang kami sebut Al-Isra 72 turun. Di diri panjenengan yang nggak percaya, nggak mau bersaksi menyatakan zat wujud yang benar-benar wujud nyata. Gak percaya, akhirnya Al-Isra turun menyatakan dan menyatakan bahwa bagiku hambanya yang masih buta, gak mengenalnya aku, itu zat Allah berfirman menyatakan dan mengatakan Al-Isra 72 bahwa hambaku yang gak mau bersaksi mengenal wujud aku, itulah dan Allah akhirnya tega, akhirnya mau nggak mau ya ditaruh di alam yang nggak nyaman, di alam yang nggak layak, yang namanya neraka itu. Tersesat akhirnya dirinya itu, terjerumus hak itu. Karena nggak mengenalnya, masih mengenal sebuah nama, mendapatkan bisian, ayo ikut aku. Memang itu perintah utusan zat Tuhan, wakil zat Tuhan, setan jin iblis itu. Iya, hak itu. Sudah bermarifat, setan jin iblis patuh, sangat patuh menjalankan perintah. Disuruh menggodanya, ya menggodanya saja. Disuruh iming-iming, ya iming-iming terus. Kebiarnya dunia ini. Hijab akhirnya. Karena apa? Mementingkan urusan dunia ini. Kemewahan dunia daripada kemewahan akhirat. Isu. Subhanallah. Ya mah nggak mau. Buta dirinya di situ, tersesat, lebih sesat malah di akhiratnya nanti. Akhirnya saat ini itu hanya sanepan. Akhirnya kehidupan ini tersesat karena nggak tahu arah kembalinya ruh asal dari mana. Ya ikut sesat tadi yang diikuti, yang membisi, yang dipercayai. Was bisufi sudurinas minal jinnati wanas. Memang diperintah untuk menjaga nerakanya. Subhanallah. Nah, beruntunglah bagi yang sudah sampai bersaksi mengenal zat Tuhannya. Diselamatkan di sisinya zat Tuhan. Dikenal sebelum mati juga. Sudah tahu yang dihadap, sudah tahu yang diyakini. Sendika dawuh Gusti, percaya kalau di Jawa itu patuh nurut dengan di sini sang mursyid sejati. Awas di dalam diri semua manusia, di dalam diri panjenengan dan saya ini ada sang pendidik dua, percaya nggak percaya panjenengan. Terus berbisik menghalangi diri kula panjenengan. Yang namanya waliannya Tuhan itu dinamakan hantu, kalau dibalikkan di fotokopinya mengaku Tuhan, dibisiki diri kalian. Akhirnya Al-Isra turun itu, gimana diri kalian? Enggak mikirkah? Sempatkan waktu diri kalian untuk bersaksi kepada
zat Tuhan panjenengan masing-masing. Wajib mengenal zat Tuhan, berma'rifatul wajib. Nah, itulah dari inti diri kita bersaksi, bersahadat, menyatakan zat Tuhan itu. Wejangan Jawa dan biatan Islam itu. Itulah yang bisa aku sampaikan, pemirsa. Ya, mudah-mudahanlah membawa berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.